Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama Pepi Sumanti, alamat Andilan Jorong Setia, Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Instansi SMA Negeri 1 Dua Koto. Baik, kompetensi dasar yang akan saya bahas pada hari ini tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Langsung saja pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Menurut Adlan Ali dan Tanzili dalam buku pedoman lengkap menulis surat, surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Atau bisa kita sederhanakan, surat lamaran pekerjaan itu sebagai permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Sedangkan fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan itu harus bersifat baku. Artinya, bahasa yang digunakan itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari yang pertama ada tanggal surat, yang kedua ada hal, yang ketiga lampiran, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam penutup, yang kedelapan tanda tangan, dan yang terakhir, yang kesembilan itu ada nama jelas. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari surat lamaran pekerjaan sambil membahas tentang struktur dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Kita mulai saja. Yang pertama itu adalah tanggal surat. Ya, di bagian tanggal surat itu ada tempat atau kota di mana seseorang menulis surat lamarannya. Ya, seperti yang ada di contoh surat lamaran pekerjaan ini kotanya Semarang. Berarti seseorang yang menulis surat lamaran pekerjaan itu sedang berada di Semarang. Kemudian penulisan nama kota itu awalannya harus dibuat huruf kapital. Kemudian setelah nama kota itu harus dibubuhi tanda koma. Baru lanjut tanggal membuat surat, bulan membuat surat, dan tahun membuat surat lamaran pekerjaan. Dan yang terpenting tidak boleh dibubuhi di akhir tanggal itu tidak boleh dibubuhi tanda titik atau koma. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada hal. Halnya itu adalah surat lamaran pekerjaan.
atau dibuat di bagian hal itu lamaran pekerjaan. Lanjut, yang ketiga ada lampiran. Lampiran itu terdiri dari satu berkas. Ya, selanjutnya itu ada alamat surat. Ya, ini adalah alamat dalam surat. Seperti yang ada di contoh. Ya, selanjutnya ada salam pembuka. Ya, selanjutnya kita lihat nomor 6 tentang isi surat. Isi surat ini terdiri dari 3 alinea. Yang pertama ada alinea pembuka, yang kedua alinea isi, dan yang terakhir ada alinea penutup. Ya, struktur surat yang selanjutnya itu ada salam penutup. Ya, salam penutup, kemudian baru tanda tangan, dan yang terakhir ada nama jelasnya. Ya, sekian penjelasan kita tentang surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.